Astagfirullah, ada orang kejam banget begini. Ih, sumpah jahatnya. Ih, amit-amit. Ih, kok bisa sih? Ya Allah, tega banget sih. Apa sih? Sibuk sendiri dari tadi. Ini ngeliatin kasus penganiayaan, Bib. Ada orang kok jahat banget kayak gini. Yang anak muda itu loh, Bib. Ya Allah. Kan jadi emosi ya. Sebagai netizen lihat kayak begitu. Anak muda melakukan penganiayaan. Mau jadi apa generasi bangsa? Hidupnya mau kemana? Kok jadi kamu yang Jangan emosi? mentang dia tuh anak apalah gitu lah, Bib. Anak apa yuk? Anak bapak ibunya lah. Iya. Ya kan jadi emosi. Ini kan bulan Ramadan. Iya. Kamu lagi puasa nggak? Iya, insya Allah puasa, Bib. Kata Nabi Muhammad, Iya. kalau lagi emosi sedangkan kamu berpuasa di bulan Ramadan, maka Iya. katakan kepada dirimu, inni so'im. Aku berpuasa, maka jangan emosi. Ini soim. Iya, aku sedang berpuasa. Astagfirullah. Karena Ya. ada tuh seorang perempuan Ya, di zaman Nabi Muhammad yang kedengeran dia marahin budaknya terus dengan penuh emosi sampai ngelempar barang mungkin ya kayak gitu. Kemudian kata Nabi, gak ada gunanya orang itu akhirnya berpuasa kecuali hanya dapat lapar dan haus aja. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi gak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus karena ya, emosi. iya tuh. juga. Alhamdulillah ini masih waktunya sahur, Bib. Berarti kan nggak dihitung dong. Enggak, bukan berarti kan puasa itu pembelajaran kita Iya. untuk kemudian dibawa dan diterapkan setelah kita berpuasa. Oh, Malam iya. juga kan bulan Ramadan. Iya, Cuman ibadahnya beda. Kalau siang puasa, Iya. kalau malam baca Quran, iktikaf. Ngaji, ya ngaji Ngaji. itu sholat malam gitu ya, Bib. Ya udah terlanjur gimana dong, Bib? Kan namanya juga itu hawa nafsu gitu loh. Itu termasuk hawa nafsu tadi, Bib. Kan Hawa saya nafsu. cuma komentar doang, Iya. tapi bukan saya pelakunya. Iya, sama aja. Itu termasuk dari hawa nafsu. Lah kok bisa, Bib? Iya, Emang sama. banyak hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah segala sesuatu yang sumbernya dari dalam diri kita, yang memang diciptakan oleh Allah untuk mengarahkan kita kepada segala sesuatu yang buruk, baik di pikiran, perkataan, maupun tindakan. Perbuatan gitu. Dan utamanya adalah hati. Jadi dari hawa nafsu itu timbul hati yang sombong. Iya. Dari hati yang sombong timbul pikiran yang meremehkan orang lain. Dari pikiran yang sombong timbul kata-kata yang merendahkan orang lain. Dari kata-kata yang merendahkan orang lain timbul tindakan yang mendiskriminasi orang lain. Jadi akhirnya jadi kemana-mana. Karena hawa nafsu tadi Hawa itu. nafsu. Jadi semua perbuatan buruk termasuk kayak nyinyirin orang atau kayak ngelihat berita gosip gitu. Terus kayak, ih si ini tuh emang begini gitu. Itu juga hawa nafsu. Hawa nih. nafsu. Ya Makanya hawa Allah. nafsu itu harus dikendalikan. Kalau belum dikendalikan namanya hawa nafsu ammarah. Kalau udah terkendali, Iya. itu namanya hawa nafsu yang sifatnya lawamah. Lawamah tuh masih nafsu, masih suka keceplosan, Ya. tapi begitu keceplosan kita nyesel dan menyalahkan diri kita sendiri. Astagfirullah, langsung ingat Iya, gitu. nggak nyalain setan, nyalain, Oh. oh ini karena ini nih, karena itu nih, enggak. Ini karena saya. Nah, kalau Oh. sudah terkendali, Iya. itu jadinya nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Cara mengendalikannya, Iya. hawa nafsu itu di antara yang paling efektif, kemudian kata Allah itu adalah dengan berpuasa. Berpuasa itu caranya untuk mengendalikan hawa nafsu. Ada yang orang puasa masih marah-marah juga, Bib. Nah iya, berarti dia tidak ngerti apa makna puasa, dia hanya tahu cara berpuasa. Oh. Orang nggak bisa nikah, nggak mampu nikah, tapi Iya. hawa nafsunya naik. Iya. Berpuasalah kata Nabi. Orang mau marah, berpuasalah. Bahkan tujuan puasa kata Al-Quran itu untuk bertakwa kan, Iya. la'allakum tattaqun. Iya. Tolok ukur takwa itu ada 3. Wal kadimina ghaidha. Nggak marah ketika dipancing marah. Oh, sulitnya. Iya. Yang kedua, wal afina anin nas. Memaafkan orang yang bikin dia marah. Aduh, susah juga. Belum lagi, yang Apalagi, ketiga, Bib? alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ngasih sedekah, Ya. infak
Ya. kepada orang yang bikin marah. Wow. Ya. 3 tuh. Jadi agak marah, Iya. memaafkan, ngasih sedekah. Tuh. Nah, Itu gitu. ayat berapa, Bib? Mau dipraktekin ke suami? Biar kalau kan aku suka cari-cari masalah. Iya. Nanti biar begitu aku bikin masalah, aku bacain ayat itu. Kali kan jadi transferan aku makin banyak. Suaminya nanti ngerti gitu. Pakai bahasa Arab gitu. Iya. Jangan-jangan Nanti dia aku terjemahin. Belajar dari Habib Jafar gitu. Ih, Masya Allah, nih ruang ngaji ini memberikan pencerahan bagi banyak orang, termasuk bagi saya. Karena kan kita ngobrol-ngobrol begini, akhirnya ada manfaatnya, Bib. bener, karena juga ada lampu kan. Iya, jadi makanya cerah juga sih ya. Iya. Kalau nggak ada lampu gimana yang nonton? Gelap juga sih, Gelap juga. tapi mungkin cahaya di hati, Bib. Asik, Ya, luar cahaya biasa. hati, tapi Ya, kan ya. nggak jadi cahaya buat ruangan juga. Iya sih. Nih, tuh kan, Bib. Emang secepat itu kayak sat, langsung muncul pertanyaan dari Nuro. Gitu bacanya karena Nuro. U-nya banyak, Oh, Nur. R-nya banyak, O-nya banyak. Iya. Apakah overthinking termasuk hawa atau nafsu? Dan gimana cara mengatasinya, Bib? Iya. Overthinking hawa atau nafsu? Hawa Atau nafsu. termasuk Adam dan Hawa? Yang mana nih, Bib? Iya, jadi overthinking itu termasuk hawa nafsu. Output dari hawa nafsu itu adalah overthinking. Kenapa? Karena segala sesuatu yang bersifat berlebih-lebihan Ya. itu sumbernya dari hawa nafsu, karenanya dia tidak disukai oleh Allah dan mendapatkan dosa. Oh. Makanya Allah katakan, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nah, overthinking juga kan berarti over kan Iya, lebih. berlebihan, iya. Thinking itu kan berpikir. Nah, Berpikir. berpikir berlebihan. Iya. Makanya sepertiga malam itu sholat, jangan malah overthinking. Kita kan biasanya overthinking tuh di sepertiga malam. Iya, kayak ya Allah ntar besok ngapain, apa Nah, gitu ya, iya. Bib, ya. Atau, ih, dia kok sukses, saya kok enggak ya. Iya, betul. Atau, ih, bayar utangnya gimana ya. Iya. Mending daripada sholat, minta sama Allah, kali Nah. aja dapat jalan keluar Bukan gitu kali ya. Bib. aja, pasti. Iya, lagi pasti dapat Pasti. jalan keluar. Iya, yang kali aja tuh kan Ciliwung tuh. Itu kali aja tuh, sungai doang tuh. Kan iya. Iya, bener-bener sih, Bib. Betul juga sih, Bib ya. Nah, selanjutnya boleh, Bib. Spill dong, Bib, caranya gimana supaya hukum puasa seseorang itu masih ada gitu, walaupun dia tidak bisa mengontrol emosinya. Gini ya, emosi itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Nggak batal. Nggak batal puasanya. Tapi mengurangi, bahkan menghanguskan pahala puasa kita. Nah, karena itu diajarkan oleh Imam Nawawi, kalau kamu sekiranya Ya. bakal emosi, bakal melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi maksiat, di bulan puasa, saat berpuasa, maka lakukan ibadah yang paling mudah. Apa tuh? Rebahan. Tidur. Rebahan atau tidur. Makanya tidur dibilang ibadah kalau Tidur puasa. ibadah kalau puasa. Benar, kalau sekiranya kamu, wah ini aku kalau keluyuran, kalau buka medsos, kalau kemana-mana nih, jadinya emosi, jadinya marah-marah. Jangan buka medsos, jangan keluyuran, gak usah kemana-mana, rebahan, tidur. Udah deh, sesimpel Dapat itu pahala. aja. Iya. Iya. Daripada kalau melek taunya bergunjing sana sini bikin Benar. dosa gitu ya, Bib. Syukur-syukur bisa mengendalikan hawa nafsu. Iya, betul. Caranya gimana kata Nabi? Sampai diajarin secara fisik. Kalau kamu lagi mau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau dalam keadaan duduk, Berbaringlah kata Nabi. kalau dalam keadaan berbaring, Mati aja udah. Masa berbaring masih? sabar, Bib, sabar. Iya. Sabar. Kan gitu, orang Iya, iya. sholat nggak bisa berdiri, duduk. Duduk, betul. Duduk nggak bisa, berbaring. Baring, iya. Baring nggak bisa, pakai mata. Mata Iya. nggak bisa, pakai hati. Pakai hati nggak bisa, sholatin. Karena mati udah tuh berarti. Astagfirullah. Iya, benar juga. Saya ya, itu, Bib. kita kalau marah dari duduk ya, Iya. apa? Iya, betul. Iya enggak? Betul. Berdiri kan jadinya. Makanya. Nah, suruh duduk kalau lagi berdiri. Oh, suruh rebahan kalau udah duduk. Rebahan, gitu ya, ya. lakal jannah kata Nabi. Bagimu sorga.
Masya Allah, aku akan mencoba memperbaiki diri. Biar gak emosi itu. Biar nggak terlalu lah, Bib. Iya, Nggak pelan-pelan, terlalu bener emosi. tuh. Iya kan pelan-pelan, katakan nggak bisa sekaligus, Bib. Nggak bisa. Jadi sedikit-sedikit. At least yang tadinya aku berdiri, aku mencoba duduk. Ya kan, nanti mungkin habis dari duduk aku coba rebah. Itu mah rebahan. Lanjut ya, Bib ya. Iya. Ada lagi dari Nanda Insadani. Kalau hawa nafsu itu merupakan hal yang paling sulit dikendalikan, kenapa Allah menciptakan kita dengan hawa nafsu? Nah, itu yang membedakan justru antara kita dan malaikat. Malaikat itu walaupun dia adalah makhluk Allah yang mulia, tapi kemuliaannya nggak ada apa-apanya sama kemuliaannya kita sebagai Masa sih, manusia. Iya, karena kenapa? Karena malaikat nggak dikasih hawa nafsu, jadi nggak ada ujiannya. Kita kenapa walaupun Allah itu pengasih penyayang kok dikasih hawa nafsu? Biar ada ujiannya sehingga terus meningkat kualitas kebaikan kita, kualitas kemuliaan kita di sisi Allah juga akhirnya meningkat karena ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya, kalau nggak ada pilihan mah bukan manusia. Sulit juga ya, Bib ya, berarti Yang jadi bikin kita manusia mulia ya. justru karena ada hawa nafsu. Jadi kita milih tetap marah atau memilih tenang. Masya Allah, itu pilihan yang susah ya, Bib ya. Nah, seperti sekarang ini, aku juga berada di antara dua pilihan. Apakah menyiapkan Habib sahur atau mending kayak nggak usah gitu loh, Bib? Oh, itu nggak usah pilihan itu mah. Gimana? Udah pasti milihnya ya nggak usah udah. Sekalian udah. Masya Allah, ini teman-teman ngaji kalau nanya pada lucu-lucu banget deh, Bib. Ada yang serius pertanyaannya, ada yang suka kadang-kadang, nih dipakai nggak sih kepalanya gitu, Bib. Nih kayak pertanyaan ini ya, Ahmad Dimyatianwar. Kenapa hawa dan nafsu ditahan, Bib? Kan mereka nggak salah. Memang mereka tidak salah loh, Bib. Kasihan loh, ibaratnya kayak mereka kayak Kan biasanya dibully orang loh. kalau melakukan kesalahan baru ditahan polisi. Iya, betul. Di penjara. Iya. Benar. Lah, gue salah apa kata dia? Kok gue ditahan gitu? Kalau udah- nafsu itu salah. Dipanggil sama Allah gak datang. Terus Allah bilang, siapa aku dan kamu? Ana wa ana, anta wa anta. Kamu ya kamu, saya ya saya. Iya. Songong emang. Iya, jadi wajar kalau ditahan sih, Bib ya. Makanya harus ditahan. Iya, betul. Tapi betul. kalau dia ditahan, dia justru jadi mutmainnah, jadi kebaikan. Karena memberikan kedamaian kepada kita. Misalnya, kita marah karena dibully oleh orang lain. Karena kita nggak berprestasi di kelas. Kalau orang yang nafsunya tidak terkendali, dia marah. Tapi kalau orang yang, atau bahkan bisa dendam. Iya. Tapi kalau orang yang nafsunya mutmainnah terkendali, ketika dia dikata-katain karena rankingnya rendah, dia kemudian belajar untuk naikin rankingnya. Membuktikan diri. Membuktikan bahwa dia akhirnya ranking tetap di bawah. Ya tadinya 20 paling kali 19 lah, Bib. 19. Ya nggak apa-apa, ada Iya. perbaikan. Ada perbaikan, lumayan. Ya, aduh, jahat Iya. bukan disemangatin dia. Iya, pokoknya kan prinsipnya gitu. Iya sih, benar. Jangan semangat, tetap putus asa. Ada lagi nih, Bib. Farhan MTT. Ketika kita sudah berusaha menahan hawa nafsu, tapi gagal, Bib. Apakah dikasih dispensasi sama Allah? Dispensasi itu kan seharusnya kalau kita haus ya ke dispensasi. Dispenser, Bib. Tadi aku juga mau ngomong itu sih, Bib. Iya. Cuman asa nggak enak gitu perasaan Lamal Habib yang ngomong tuh gimana tuh. Iya, yaitu dispensasi. Bahkan ampunan nggak pernah Allah tutup. Boleh gitu jadinya. Jadi ketika kita marah, kemudian ada dispensasinya. Selama kita belum wafat, pintu tobat dibuka. Masya Allah, apapun Tobatnya. Tapi kalau dispensasi dalam artian, saya kan marahnya itu separuh, Bib. Apakah dosanya separuh juga? Nggak ada tuh. Dosanya tetap full ya? Tetap harus dengan tobat tuh. Oh, pokoknya Kita tobat. intinya pintu taubat itu dispensasi dari Allah tuh akan selalu ada selama
Belum. Kita mau bertobat dan kita belum mati. Oh, tuh jadi manfaatin lah selama kita masih hidup ini untuk banyak-banyak bertobat gitu ya, Bib? Iya, tipsnya tuh dari Iya. sahabat Ansor di zaman Iya. Nabi Muhammad, ada yang diprediksi oleh Nabi Muhammad masuk surga karena setiap malam dia bertobat pas mau tidur. Dengan cara? Dengan cara dia bertobat, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku bertobat atas semua dosa-dosaku, tolong terima tobatku, dan sebagai bentuk pertobatanku, aku memaafkan semua dosa-dosa orang yang sehari ini berlaku dosa kepadaku. Masya Allah, sesimpel itu aja, Bib. Simpel itu, tiap mau tidur. Oh, Maafin semua orang, dan atas keberkahan kita sudah maafin semua orang, Iya. kita minta maaf kepada Allah. Masya Allah, itu bisa tuh diamanin, Bib, kayaknya ya, setiap mau malam tidur, ya. tiap mau tidur. Mudah-mudahan jadi nanti masuk surga Jangan gitu, malah Bib ya. overthinking, mau tidur mau overthinking. Iya, atau malah ngomongin ini kemarin beli mobil Ya, baru. di apa grup gitu. WhatsApp kan kalau Iya. tengah malam tuh kadang kan Iya, udah rusuh kan. bener, udah rame aja. Ngomongin ini itu dan lain sebagainya. Kok tahu banget sih, Bib? Tahu, soalnya aku pelakunya juga. Tapi kan tobat kita mau tidur. Udah tau kayaknya kan, pokoknya itu kan sebelum tidur. Iya. Baca WhatsApp dulu, Heeh. begitu mau merem, tobat. Iya, makanya Iya. aku gitu. Sebelum mau tidur, was-wasin dulu. Enggak dong. Nah itu syaratnya tobat itu adalah kita nggak mempermainkan tobat. Mau tobat sejuta kali, boleh. Tapi kalau kita terjebak dalam dosa semiliar kali, boleh nggak tobat semiliar kali? Boleh. Asalkan nggak mempermainkan tobat. Oh iya kan, takutnya orang-orang jadi mikirnya ya udah bikin aja salah lagi dulu kan, abis itu tobat lagi, tobat lagi, Iya, tobat emang lagi. kita tahu masih hidup. Coy, iya juga ya. Pokoknya Iya, nggak kan? boleh mempermainkan tobat gitu ya, Bib ya. Benar, kan belum tentu. Kita misalnya Gina nih, 1 detik kemudian masih hidup kan belum tentu. Coy, Bib, kenapa nggak contohnya Habib sendiri sih? Kenapa Enggak, aku kan, sih, kalau Bib? aku kan nggak enak contohnya. Iya. Masa pernah nggak dapat tukang cukur yang nyukur dirinya sendiri? Nggak ada kan? sih, ya. Tukang pijit punggungnya sendiri. Iya, nggak pernah sih ya, Iya. bener. Nggak apa-apa sih Bib, kalau jadi contoh ya, mudah-mudahan jadi kebaikan buat banyak orang. Berat, biasanya justru ya, Ya. jadi malah panjang umur. Amin Kak. ya robbal alamin. Karena udah merelakan jadi contoh. Iya, terima kasih udah dijatuhin terus diangkat lagi ya, Bib ya. Makasih, makasih. Lanjut ya, Bib. Ini ada dari Umi Kalsum _BY99. Kenapa zikir itu bisa mencegah nafsu untuk kita ikutin, Bib? Iya, karena zikir itu artinya kita berpihak kepada Allah. Dan Allah itu berada di posisi yang baik secara sempurna. Sedangkan hawa nafsu itu di seberangnya, dia berada dalam keburukan yang sempurna. Oh. Jadi dengan kita berzikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Dengan kita ingat Allah, kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Apapun zikirnya. Maksudnya Baik itu zikir ucapan, zikir dengan pikiran, ingat kepada Allah, zikir dengan hati, tunduk kepada Allah. Pokoknya semua dalam bentuk zikir itu artinya kita berpihak kepada Allah. Orang yang berpihak kepada Allah, maka dia akan menjadi faizun, orang-orang yang menang. Dari termasuk Masya Allah. hawa nafsu. Dan ingat, nafsu itu dikendalikan, bukan dihabisi. Nggak bisa dihabisi itu, karena itu memang ciptaan Allah di dalam diri kita. Emang sudah dikaruniai bahwa setiap manusia itu ada hawa nafsunya Iya. gitu ya. Kecuali kalau manusia yang nggak punya akal, maka manusia yang nggak punya akal dia nggak kena taklif, nggak kena ketentuan hukum Islam. Makanya dia nggak wajib berpuasa. Oh ya, akalnya aja nggak ada, Bib. Nah, Itu dia. makanya nafsunya ya udahlah mau gimana aja kita, karena dia nggak dikaruniai akal. Akal dan nafsu itu identitas kita sebagai manusia. Oh, oke. Seperti sekarang saya memiliki akal untuk menyajikan makanan sahur yang dari tadi nggak ada. Tapi kita pamit dulu ya, Bib ya. Bener. Iya, nanti Karena habis aku juga udah mau sahur. Iya ya. Iya. Udah mau sahur ya, Bib ya. Iya, dan Lapar berhubung ya, di Bib? sini udah Nggak ada. Kayaknya nggak Habib nanti terlihat tanda-tanda ada sahur di ya. rumah aja lah, Bib ya, sahurnya nanti ya. Udah Oke. nggak ngasih sahur, ngusir lagi. Katanya 24 jam nih kasih. Tapi kan kita baik, kita bagi-bagi hadiah, bagi-bagi Oh, bagi-bagi keberkahan hadiah. untuk Iya. yang sudah bertanya teman-teman ngaji. Masya Allah, selamat buat Nanda _Insadani dan juga Umi Kalsum _BY99 mendapatkan Rp500.000 masing-masingnya. Jangan Jadi, lupa dipotong pajak. Besok-besok gitu. daripada aku jadi pengisi acara di sini, Iya. mending jadi penanya ya. Ih, kan tapi Dapat kan duit. Iya, benar. Kalau ini dapat, Habib kan dapat makan. Mana nggak ada. Belum. Harus yakin, insya Allah. Jangan terbawa hawa nafsu, ya kan?
Harus sabar gitu. Terima kasih ya teman-teman ngaji semuanya. Sampai ketemu di ruang ngaji berikutnya. Besok kita hadir lagi bersama saya dan juga Habib Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV